Perkenalkan, nama saya Tri Indah Rusmawarni, NIM 1810416710, kelas Manajemen A3 Pagi, dosen Adi Mursalin SEME, mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Mursalin. Yang pertama, proses keputusan pembelian. Proses ini dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Sini saya akan membahas yang pertama, pengenalan masalah. Proses ini diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Sebagai konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi ini prosesnya pemilihan produk dan merek sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang keempat, keputusan membeli. Konsumen mungkin membentuk tujuan membeli untuk merek yang disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Faktor utamanya ada 3, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi. Yang pertama akan saya bahas adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku, kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat adalah faktor psikologi. Faktor psikologinya adalah pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Yang ketiga, pengalaman saya selama membeli barang, yaitu saya membeli tas karena saya meyakini produk tersebut bisa menunjang gaya hidup saya. Karena semakin banyak yang mempengaruhi, semakin banyak pula untuk memenuhi gaya hidup. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.